Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Akbar Al-Fatah dari kelas 2B, kelompok 4 dengan NPM 2210 6311 60002. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil belajar saya mulai dari modul 1 sampai dengan modul 6 pada mata kuliah Praktikum Fisika Listrik Gelombang dan Cahaya. Untuk pembahasannya saya memiliki 6 pokok bahasan. Yang pertama itu hambatan, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, kapasitor, transformator, dan yang terakhir yaitu gelombang listrik. Untuk bab pertama atau modul pertama yang akan saya bahas yaitu hambatan, yang memiliki tujuan utama yaitu memahami konsep hubungan seri dan paralel pada suatu hambatan. Kedua, dapat menghitung nilai hambatan secara seri dan paralel. Dan yang ketiga, dapat mengukur nilai hambatan dengan menggunakan multimeter. Hambatan adalah tingkat kesulitan aliran arus listrik dan tegangan melalui suatu bahan atau komponen atau suatu rangkaian. Nah, si hambatan ini tuh memiliki fungsi untuk mengatur nilai atau besar aliran yang masuki, mulai entah itu arus ataupun tegangan gitu. Jadi dengan adanya hambatan ia dapat mengendalikan nilai yang diinputkan dan output yang akan dihasilkan gitu. Bisa disesuaikan dengan adanya hambatan itu sendiri. Selanjutnya itu konsep rangkaian. Nah, pada rangkaian seri, si resistor atau si hambatan itu disusun secara berurutan mulai dari kiri sampai ke kanan, entah ataupun sebaliknya. Untuk rangkaian paralel disusun secara bertumpukan ataupun ya sejajar mulai R1, R2, R3 dan seterusnya. Dan rangkaian campuran atau rangkaian seri paralel disusun dengan mengkombinasikan rangkaian seri dan rangkaian paralel dalam satu rangkaian. Selanjutnya itu konsep rumus pada hambatan. Nah, pada rangkaian seri, ia memiliki kuota arus yang sama di seluruh rangkaian itu. Di rangkaian seri I-nya sama dari 1, I2, I3 tetap nilainya itu sama yaitu I. Untuk rangkaian paralel I-nya itu penjumlahan dari I1, I2, I3 dan seterusnya. Tegangan di rangkaian seri yaitu penjumlahan antara V1, V2, V3 dan seterusnya. Sedangkan di paralel tegangannya memiliki besaran yang sama dari V1, V2, V3 besarannya yaitu sama yaitu sebesar V. Dan hambatan di rangkaian seri itu dapat kita cari dengan cara R sama dengan R1 plus R2 plus R3 dan seterusnya. Untuk di rangkaian paralel mencari R-nya yaitu 1 R sama dengan 1 R1 plus 1 R2 plus 1 R3 dan seterusnya. Seperti itu. Setelah kita mengetahui definisi, konsep rangkaian dan juga konsep rumusnya, nah kita masuk ke penerapan resistornya. Kali ini kami menerapkan resistor terhadap proteus ya. Untuk menghitung rangkaian seri, ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita tambahkan saja resistor pertama sampai resistor terakhir. Sebagaimana tampak pada gambar ya. Terus rangkaian paralel juga kita jumlahkan dengan cara yang seperti pada rumusnya, 1 R sama dengan 1 R1 plus 1 R2 plus 1 R3 dan seterusnya. Sehingga didapatkan hasil yang mana tampak pada ohmmeter itu sendiri, itu hasilnya. Begitu pula pada rangkaian campuran. Rangkaian campuran agak rumit, namun kita selesaikan dengan cara membuat paralel terlebih dahulu pada R3 dan R4, setelah itu jumlahkan secara seri pada R2 dan R6, setelah itu paralelkan kembali hasil tersebut kepada R6, lalu kita serikan hasilnya semua dari R1, hasil yang sudah kita hitung terlebih dahulu yang tadi, baru dijumlahkan dengan R7 sehingga dapatkan hasil yang tampak pada si ohmmeter itu sendiri, hasil dari rangkaian campurannya, R total. Masuk ke modul kedua yaitu hukum Ohm. Pada hukum Ohm memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama itu memahami konsep hukum Ohm, yang kedua dapat menentukan besarnya arus dan tegangan yang belum diketahui dalam suatu rangkaian, yang ketiga dapat mengukur dan menguji besarnya tahanan yang belum diketahui nilainya dengan menerapkan hukum Ohm. Sebagaimana pada gambar ya, untuk kita dapat memahami apa itu hukum Ohm, kita harus tahu ketiga komponen yang terlebih dahulu mengenai definisi. Hukum Ohm memiliki definisi yaitu arus listrik yang mengalir melalui suatu pengantar sebanding secara langsung dengan tegangan yang diterapkan pada pengantar tersebut dan berbanding terbalik dengan hambatan pengantarnya. Sebagai rumus hukum Ohm ya, bahwa I sama dengan V per R, sehingga si arus itu berbanding lurus dengan nilai V, tapi berbanding terbalik dengan nilai R atau hambatan. Semakin besar nilai V, semakin besar arus, semakin besar hambatan, semakin kecil arusnya. Seperti itu merupakan hubungan antara rumus dan definisinya. Lalu itu konsep rangkaian. Di dalam suatu rangkaian Ohm itu memiliki setidaknya 3 komponen. Yang pertama itu ya arus, yang kedua hambatan, dan yang ketiga tegangan itu sendiri. Sebagaimana terdapat gambar ya, A itu berarti arus, V itu berarti tegangan, dan R yang berarti hambatan. Konsep rumusnya sebagaimana terdapat pada gambar juga bahwa V sama dengan I kali R untuk mencari tegangan, I sama dengan V per R untuk mencari kuota arus atau arus listrik, dan R untuk mencari hambatan dengan cara R sama dengan V per I. Jangan lupa juga satuannya bahwa V itu adalah volt, I yaitu ampere, dan R yaitu ohm. Jangan lupa satuannya. Nah, pada selanjutnya itu penerapan hukum Ohm. Pada modul ini juga kami membuat suatu penerapan terhadap proteus, mana di proteus sendiri terdapat, saya bilang tadi, ada setidaknya baterai sebagai tegangan sumber, terus resistor, ampermeter dan voltmeter. Nah, misalkan kita ingin mencari kuota arus atau I, maka masukkan rumus yang tadi, I sama dengan V per R. Diketahui bahwa V-nya tegangan sumber itu 10 dibagi 12 sehingga dihasilkan I-nya yaitu sebesar 0,83 ampere. Tapi bagaimana jika kita ingin mencari volt? Ya udah, diketahui I dengan R, maka V sama dengan I kali R dengan cara I-nya yaitu 0,83 dikalikan dengan R yaitu 12 sehingga dihasilkan voltnya sebesar 9,92. Namun bagaimana jika kita ingin mencari R ataupun hambatan? Masukkan rumus kembali, R sama dengan V per I. V-nya itu sumber tegangan yaitu 10 dibagikan dengan I-nya itu 0,83 seperti itu. Sehingga dihasilkanlah nilainya 12. Materi selanjutnya itu pada modul 3 kita masuk ke materi yang bernama hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu sendiri setidaknya memiliki 3 tujuan utama sebagai parameter kita dalam memahami materi ini. Yang pertama itu dapat memahami konsep hukum Kirchhoff itu sendiri. Yang kedua, mampu menerapkan hukum Kirchhoff pada rangkaian listrik secara sederhana. Yang ketiga, mengukur besarnya arus dan tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik. Setelah mengetahui 3 tujuan utama kita akan mempelajari hukum Kirchhoff, maka lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari hukum Kirchhoff itu sendiri. Jadi, hukum Kirchhoff adalah serangkaian prinsip dalam menganalisis rangkaian listrik yang menyatakan bahwa jumlah arus yang mengalir ke suatu simpul pada rangkaian harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari simpul tersebut, serta jumlah beda potensial atau tegangan dalam suatu loop dalam rangkaian harus sama dengan 0. Atau sebagaimana rumusnya bahwa I masuk atau arus masuk sama dengan I keluar. Lalu sigma V sama dengan 0. Itu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 ya. Saat kita mengerti definisi dari hukum Kirchhoff sendiri, masuklah ke konsep rangkaian dari si hukum Kirchhoff.
pada rangkaian Kirchhoff terdapat setidaknya dua rangkaian. Yang pertama itu rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel. Pada rangkaian seri, sama seperti sebelumnya, si resistornya disusun secara berurutan. Kemudian pada rangkaian seri juga terdapat R sebagai mata dan V sebagai tegangannya pada R, tegangan pada R, V, R gitu. Dapat juga baterai sebagai tegangan sumbernya. Selanjutnya ada pada rangkaian paralel terdapat R yang disusun secara bertumpuk atau sejajar R1, R2, R3 dan seterusnya dengan dialiri oleh arus listrik I itu. Bagaimana pada gambar 1, I2, I3 dan seterusnya. Jangan lupa juga terdapat V tegangan sumbernya. Konsep rumus dari siu Kirchhoff sendiri ketahui bahwa I pada rangkaian seri itu memiliki nilai yang sama, yaitu I sama dengan I R1 sama dengan I R2 sama dengan I R3. Jadi nilai I di seluruh rangkaian seri bernilai sama, yaitu sebesar I. Sedangkan pada rangkaian paralel I-nya sama dengan penjumlahan antara arus listrik dikalikan dengan si R-nya itu sendiri, I R1. Maka I total sama dengan I R1 plus I R2 plus I R3. Jadi arus listrik di rangkaian 1, arus listrik di rangkaian 2, arus listrik di rangkaian 3 itu dijumlahkan seluruhnya sehingga didapatkan I total. Mana dengan punya rumus yaitu I sama dengan V sumber per R total. Seperti itu. I-nya memiliki satuan ampere, V-nya volt dan R-nya ohm. Masuk ke penerapannya dengan menggunakan Proteus juga kami membuat suatu penerapan dari Kirchhoff. Untuk cara menghitungnya, kita buat terlebih dahulu si rangkaian serinya dengan menggunakan ketentuan sebelumnya bahwa rangkaian seri kan berurutan, kita susun sehingga hasilnya jadi seperti ini. Jika kita ingin mencari R total, maka kita jumlahkan saja R1 plus R2 plus R3, didapatkanlah R total. Namun jika kita ingin mendapatkan I kuota arus di rangkaian 1, maka kita konversi melalui rumus yang sebelumnya kita jelaskan bahwa I sama dengan V per RV nya yaitu 10 dibagi dengan R nya yaitu 5 sehingga dihasilkan sebagaimana pada gambar seperti itu. Setelah kita mengetahui kuota arus di setiap R, kita jumlahkanlah sehingga didapatkan hasil bahwa I R1 plus I R2 plus I R3 sama dengan I totalnya itu sebagaimana tampak pada si ampere segitu sebesar 0,83 ampere. Setelah kita lakukan penjumlahan di seluruh rangkaiannya. Dengan paralel juga sama, kita cari dulu, kita jumlahkan R-nya secara paralel R1, R2, R3. Setelah itu, jika kita ingin mencari besar arus pada rangkaian 1, maka kita masukkan rumus I sama dengan V per R sehingga dihasilkanlah ampernya senilai 0,5 pada rangkaian 1, selanjutnya rangkaian 2, rangkaian 3 kita jumlahkan. Setelah itu dapatkanlah hasil sebesar 1,55 pada rangkaian paralel itu sendiri. Masuk ke modul selanjutnya itu modul kapasitor. Dari modul ini setidaknya terdapat 3 tujuan utama. Yang pertama itu dapat memahami konsep hubungan seri dan paralel pada kapasitor. Yang kedua dapat menghitung nilai kapasitor secara seri dan paralel. Dan yang ketiga dapat mengukur nilai kapasitor dengan menggunakan multimeter. Sebelum kita membahas lebih lanjut lebih dalam, kita ketahui dulu bahwa kapasitor memiliki definisi yaitu komponen elektronik pasif yang dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik secara sementara. Ingat, sementara. Ia terdiri dari dua konduktor yang dipisahkan oleh bahan isolator ataupun dielektrik. Isolator dapat mengantarkan aliran listrik yang memungkinkan kapasitor untuk menyimpan energi dalam medan listrik antara konduktor itu sendiri. Seperti itu, ia memiliki tugas untuk menyimpan energi secara sementara sebelum dialiri ke tahap selanjutnya. Konsep rangkaiannya terdapat 3 konsep rangkaian. Yang pertama itu konsep rangkaian secara seri, konsep rangkaian secara paralel, dan konsep rangkaian secara seri dan paralel. Rangkaian serinya sama seperti hambatan bahwa rangkaian seri pada kapasitor juga disusun secara berurutan dari kapasitor pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, yang mana dialiri oleh si tegangannya disebut baterai. Yang pada rangkaian paralel disusun secara berurutan, lebih ke sejajar bertumpuk itu R1, R2, R3 dan seterusnya. Pada rangkaian seri dan paralel juga sama seperti hambatan, dia disusun dengan mengkombinasikan rangkaian seri dan dengan rangkaian paralel sehingga dapatkan rangkaian kapasitor seri paralel campuran. Sebagaimana rumusnya pada rangkaian seri yaitu jika kita ingin mencari rangkaian seri kapasitor pada rangkaian seri, kita dapat menggunakan rumus 1/C total sama dengan 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 plus 1/C pangkat N 1/Cn, mana si C itu adalah banyaknya kapasitor yang ingin kita cari. Ya. Untuk mencari nilai rangkaian paralel kapasitornya, kita menggunakan rumus C total sama dengan C1 plus C2 plus C3 sampai dengan Cn. Setelah kita analisis bahwa si kapasitor itu memiliki rumus yang terbalik atau berbanding dengan rumus si hambatannya, sehingga dapat ditentukan bahwa kapasitor paralel memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan kapasitor seri jika memiliki nilai yang sama besarnya. Penerapan kapasitornya. Nah, pada kesempatan kali ini kami juga membuat atau mempraktikkannya terhadap secara real ya, menggunakan board, lalu ohmmeter atau multimeter dengan secara rangkaian seri, paralel dan campuran. Caranya kita susun terlebih dahulu si kapasitor secara seri berurutan R1, C1, C2, C3 dan seterusnya sebanyak 5. Setelah kita urutkan, kita tempelkan si probe atau kabelnya yang mana plotnya itu positif dan plus hitam itu negatif. Kita satukan barulah si multimeter menunjukkan nilai yang kita cari. Jangan lupa di satuannya kita ubah dulu ke farad ya di situ biar lebih jelas. Selanjutnya paralel, paralel kita susun juga secara berurutan mulai C1, C2, C3, C4 dan C5. Lalu kita tempelkan juga si probe-nya terhadap si kapasitornya dari ujung-ujungnya biar terdapat nilai juga diatur juga satuannya secara farad. Terus selanjutnya itu perhitungan campuran dengan menggabungkan rangkaian seri dan paralel sebagaimana ketentuannya seri secara berurutan dan paralel secara bertumpuk gitu sejajar. Kita tempelkan si probe-nya atau si kabelnya terhadap si kapasitor ya gitu. Merah positif dan hitam negatif. Jangan lupa diatur juga satuannya terhadap farad. Kita tunggu secara beberapa saat agar ya nilainya tidak naik turun. Jika sudah konstan baru kita ambil itu nilai yang sebenarnya. Pada modul kelima yaitu kita membahas mengenai transformator. Setidaknya terdapat 2 tujuan pada transformator itu. Yang pertama itu dapat memahami perbandingan tegangan dengan banyak lilitan pada transformator. Yang kedua dapat memahami perbandingan arus dengan banyak lilitan pada transformator itu sendiri. Sebelum langkah lebih jauh, setidaknya terdapat 3 pokok bahasan harus kita ketahui sebelum langkah lebih jauh ke depannya. Definisi transformator yaitu sebuah alat yang terdiri dari lilitan primer, lilitan sekunder, dan inti yang berfungsi untuk merubah besaran listrik. Jadi si trafo itu ia mengontrol atau mengendalikan arus yang ingin ia bagi-bagikan ke sumber-sumber yang lainnya gitu. Misal dari trafo kan kayak transformator yang dari pusatnya gitu 220 volt. Untuk dibagikan ke rumah ia tidak langsung 220 volt tapi dibagi-bagi misal 60 volt dulu, 60 volt dan seterusnya. Seperti itu. Dibagi-bagikan ke dalam skala yang kecil dengan jumlah yang cukup pada satu rumah atau pada satu sumber lah itu dikasih nilainya yang cukup.
Selanjutnya, konsep rangkaian dari transformator itu sendiri, setidaknya ia memerlukan beberapa komponen. Yang pertama itu lilitan berupa kawat, terus VP atau tegangan primer, itu tegangan sumbernya, terus kuat arusnya, I, sebutkan I, IP, arus sumber, IS, arus sekunder itu arus yang hasil dari si primernya itu sendiri. Kemudian memiliki konsep rumusnya yaitu VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. VP yaitu tegangan primer tegangan sumber, VS tegangan sekunder tegangan hasilnya, NP tegangan primer, NP itu lilitan primer, banyak lilitan primer berarti sumber, NS banyaknya lilitan sekunder hasil, IS kuat arus hasil, IP kuat arus tegangan kuat arus sumber. Kita juga melakukan percobaan pada trafo. Pada ini terdapat, kita harus menyiapkan kayak yang multimeter. Selanjutnya trafo itu sendiri kita hubungkan si probe-nya atau kabelnya ke si trafonya. Dengan cara menghubungkan probe merah terhadap nilai si trafo yang ingin kita uji, entah itu 12 volt ataupun berapa gitu. Sebagaimana yang ada ini, kita coba di 2 volt ya. Terus si hitam kita masukkan atau kita tempelkan ke si CT sehingga dihasilkan nilainya 11,98 yang ada pada si multimeter itu sendiri. Jangan lupa kita atur juga ya ke si voltnya ya, si satuannya di ohmet di ya, multimeternya, biar langsung terkonversi nilainya. Lalu kita tunggu secara beberapa saat. Jika nilainya konstan, maka itu nilai yang kita ambil. Jika masih naik turun, kita tunggu secara beberapa saat agar nilainya konstan. Untuk materi terakhir yaitu modul ke-6 yang berjudul gelombang listrik. Tidaknya memiliki dua tujuan. Yang pertama itu dapat mengetahui berbagai jenis gelombang listrik. Yang kedua, dapat memahami hubungan amplitudo, frekuensi, dan periode pada gelombang listrik. Sebelum lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari gelombang listrik itu sendiri. Jadi, gelombang listrik adalah perubahan periodik dari medan listrik yang bergerak melalui media konduktif atau lambah udara. Nah, gelombang listrik terdiri dari variasi periodik dalam tegangan ataupun arus listrik yang bergantung pada waktu dan dapat mengirimkan informasi ataupun energi melalui saluran komunikasi atau sistem kelistrikan. Bagian tempat pada gambar, nah, yang memiliki rumus yaitu V sama dengan lambda per T. Mana lambda itu panjang gelombang, V itu cepat lambat dengan satuan M per S, lambda itu satuan meter, dan T satuannya second atau periode. Jika kita ingin mencari T, maka rumusnya T sama dengan seper frekuensi dengan satuan arus frekuensi. Jika kita ingin mencari frekuensi, maka rumusnya F sama dengan seper T. Nah, itulah konsep rumus yang kita gunakan secara situasional dan kondisional yang terjadi pada lapangan sebenarnya. Jika diketahui T, kita gunakan T, dan jika tahu F, kita gunakan F dengan mensubstitusikan rumus-rumus tersebut. Pada pertemuan kali ini setidaknya terdapat 3 gelombang ya yang kita uji atau kita analisis. Yang pertama itu gelombang sinus, yang kedua gelombang kotak, dan yang ketiga gelombang segitiga. Sebagaimana tampak pada gambar, kita uji nilainya sebesar 100 volt. Untuk gelombang sinus pertama itu kita masukkan nilainya sebesar 100 Hz frekuensinya, sehingga didapatkanlah hasil yaitu sebagai tampak pada gambar suatu gelombang sinus yang kayak gini, yang atasnya itu bukit, yang bawahnya lembah. Dapatkanlah hasil dari 100 frekuensi itu yaitu F-nya itu 100 Hz, lambdanya yaitu 2 meter, kemudian T-nya atau periodenya seper F sama dengan 1 per 100, maka hasilnya 0,01 second atau 10 milisecond. Sehingga jika kita ingin mencari lambdanya, kita masukkan rumus lambda sama dengan V per F, 200 per 100 yaitu 2 meter. Untuk 200 itu perkalian antara V sama dengan lambda dikali F. Lambda yang telah kita prediksi yaitu 2 meter dikalikan dengan F, 2 kali 100 200, sehingga hasilnya 200 meter per second. Oh ya, untuk mencari lambda itu sendiri atau panjang gelombangnya, kita dapat menghitung kotak yang terdapat pada si osiloskop itu sendiri. Satu kotak bernilai 1 pada bukitnya, satu kotak, sedangkan satu kotak selanjutnya pada lembah itu 1. Jadi kita hitung satu kotak tambah satu kotak berarti 2 kotak, sehingga yang memiliki panjang gelombang itu 2 div ya, tapi kita menggunakan 1 meter aja, jadi 2 meter agar lebih memudahkan. Selanjutnya masuk ke gelombang kotak, sama halnya seperti tadi. Pada gelombang kotak ini dia menggunakan 1 Hz ya frekuensinya, sehingga hasilnya seperti tampak pada osiloskopnya. Ia memiliki nilai panjang gelombangnya itu 5 meter kita prediksinya, kemudian F-nya atau frekuensi tadi 1 Hz, D-nya itu seper F, maka dihasilkan 1 second sama dengan 1000 milisecond. Maka jika kita ingin mencari cepat lambat gelombangnya, maka kita masukkan rumus V sama dengan lambda kali F. Kita gunakan frekuensi aja sama dengan lambdanya kan kita prediksi 5 Hz, lambdanya kan kita prediksi 5 meter dikalikan dengan frekuensi 1 yaitu 5, jadi hasilnya 5 meter per second. Kemudian kita buktikan bahwa lambda sama dengan 5 meter dengan cara lambda sama dengan V per F sama dengan V-nya itu 5 dibagi F itu 1, jadi 5 meter. Jadi kita buktikan bahwa lambda sebesar 5 meter. Sama seperti hal tadi, untuk mencari nilai lambda sebenarnya kita mencari dengan cara menghitung jumlah kotak yang terdapat pada osiloskop itu sendiri. Satu kotak bernilai 1, kita jumlahkan sebanyak kotak yang dari bukit sama dengan kotak yang pada lembah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 sehingga terdapat 5 kotak. Sehingga ini sebenarnya satuan div ya, tapi kita menggunakan 1 meter aja agar lebih memudahkannya dalam perhitungan. Jadi hasilnya lambda sebesar 5 meter. Selanjutnya itu gelombang segitiga. Sama seperti tadi, ini juga menggunakan 1 Hz frekuensinya, sehingga menghasilkan suatu gelombang segitiga tempat pada osiloskop. Untuk mencari gelombangnya atau panjang gelombangnya, kita hitung saja kotaknya seberapa banyak. Setelah kita hitung terdapat 5 kotak ternyata, jadi 5 meter. F-nya 1 Hz, T-nya sama dengan seper F, 1 per 1 sama dengan 1 second, kita ubah ke milisecond jadi 1000 milisecond. V sama dengan lambda kali F sama dengan 5 kali 1 sama dengan 5 meter per second. Kita buktikan di bawah lambdanya bernilai 5 meter dengan cara lambda sama dengan V per F. V-nya itu 5, F-nya 1, jadi 5 per 1 sama dengan 5 meter. Jadi dapat dibuktikan bahwa lambda sebesar 5 meter pada frekuensi 1 di gelombang segitiga. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan hasil belajar saya selama modul 1 sampai dengan modul 6 praktikum fisika dan cahaya. Selebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.